Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas tentang salah satu algoritma machine learning yaitu jaringan saraf tiruan atau yang biasa dikenal juga dengan artificial neural network. Kami dari kelompok satu beranggotakan 3 orang, antara lain yang pertama Muhammad Wildan Adani dengan NIM 42120111024. Berikutnya ada Herdinan Hasim dengan NIM 42120111025. Dan yang terakhir ada Sastofar Simanjuntak dengan NIM 42120111026. Pertama, saya akan membahas tentang konsep JST, Artificial Neural Network, atau disingkat sebagai ANN. Dalam bahasa Indonesia adalah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini merupakan salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Kalau kita lihat dari katanya, neural itu adalah neuron, sedangkan network ini adalah jaringan. Jadi neural network ini adalah jaringan neuron. Apa sih jaringan neuron itu? Jaringan neuron itu adalah berada pada saraf manusia. Sebagai contoh kasus sederhana dari jaringan neuron ini adalah pada mata kita yang terdapat jaringan saraf. Jadi jaringan saraf yang ada pada mata kita ini itu bakal menerima rangsangan dari luar berupa gambar atau cahaya, pantulan cahaya, nanti akan diterima sama jaringan saraf manusia, lalu diteruskan ke otak. Nah, nanti sampai otak ini itu bakal ada output dari otak kita. Seperti ini adalah sebuah kursi, ini adalah sebuah meja, seperti itu. Nah, lalu ada kata artificial. Artificial ini adalah artinya tiruan atau buatan. Jadi tujuan dari artificial neural network ini adalah kita membuat model atau sebuah sistem yang menyerupai jaringan sistem saraf manusia, dengan harapan model yang kita buat itu nanti cara kerjanya kurang lebih seperti sistem saraf yang ada pada manusia. Dikarenakan model ANN ini terinspirasi dari oleh sistem saraf biologis manusia, arsitekturnya pun dibuat seperti struktur otak manusia, di mana dari neuron yang saling terhubung satu sama lain dan bentuk yang kompleks dan non-linear. Selanjutnya, JST ini dibentuk sebagai generasi model matematika dari jaringan saraf biologi dengan asumsi bahwa pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana. Sinyal yang dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Nah, ini adalah perbandingan JST dengan otak manusia. Sel neuron pada otak manusia. Pada sel jaringan neuron pada manusia itu terdapat soma, dan pada jaringan sistem tiruan ini adalah node. Kemudian di sini ada dendrit. Kemudian kalau di jaringan sistem tiruan itu adalah sebagai input. Kemudian ada akson. Di sini akson itu adalah outputnya. Kemudian sinapsis. Di jaringan sistem tiruan itu sinapsis itu adalah bobot. Di otak manusia itu terdapat miliaran neuron. Jika di otak manusia terdapat miliaran neuron, di JST terdapat ratusan neuron. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah tentang JST ini atau ANN. Pada tahun 1943,
McCulloch dan Pitts dikenal sebagai seorang yang pertama kali memodelkan neural network. Sampai sekarang ide-idenya masih tetap digunakan. Misalnya, bertemunya beberapa unit input akan memberikan computational power dan adanya threshold. Dan pada tahun 1949, Hebb mengembangkan pertama kali learning rule dengan alasan bahwa jika dua neuron aktif pada saat yang bersama, maka kekuatan antar mereka akan bertambah. Antara tahun 1950 sampai 1960-an, beberapa peneliti melangkah sukses pada pengamatan tentang perseptron. Dan mulai tahun 1969 merupakan tahun kematian pada penelitian seputar neural network ini, hampir selama 15 tahun. Baru pada pertengahan tahun 80-an, Parker dan LeCun menyegarkan kembali ide-ide tentang neural network ini. Nah, selanjutnya ini adalah struktur neuron JST. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur neuron ini. Ya, dimana X1, X2, dan X3 ini adalah input. Kemudian WJ1, WJ2, dan WJN ini adalah bobot. Kemudian terus ini ada sebuah proses yang dinamakan sebagai sum of function. Sum of function ini adalah perkalian dan penjumlahan dari input yang terhubung dari masing-masing bobot, kemudian dilakukan proses aktivasi function. Setelah itu kita akan menemukan outputnya. Output ini apakah jaringan saraf yang kita buat di kecerdasan buatan ini apakah bisa membuat output sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, sederhananya seperti ini. Setiap input ini terkoneksi, yang ini terkoneksi langsung dengan ini bobot, dan pada proses selanjutnya ada penjumlahan bobot, kemudian aktivasi function, kemudian kita akan menemukan outputnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang summing function. Nah, summing function sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input yang diberikan. Summing function ini sendiri bentuk sederhananya adalah dengan mengalikan setiap nilai input Xj dengan bobotnya Wij, dan kemudian menjumlahkan semuanya. Nah, summing function ini juga diibaratkan dengan sebuah neuron yang memonitor sinyal yang datang dari neuron-neuron lain. Neuron ini menghitung penjumlahan berbobotnya dan kemudian menentukan sinyal untuk dikirim ke neuron-neuron lain. Fungsi aktivasi. Bagian ini, activation function. Fungsi aktivasi ini juga dipakai untuk menentukan keluaran dari suatu neuron. Fungsi aktivasi juga merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal, summation function yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan oleh jaringan saraf tiruan diantaranya hard limit, purlin, dan juga sigmoid. Yang populer digunakan adalah fungsi sigmoid yang memiliki beberapa varian. Antara lain sigmoid logaritma, sigmoid biner, sigmoid bipolar, dan juga sigmoid tangen. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan itu sendiri dapat belajar dari pengalaman. Kedua, algoritma untuk jaringan saraf tiruan beroperasi secara langsung dengan angka, sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik terlebih dahulu. Yang ketiga, JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu.
Keempat, semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran ataupun training. Pada proses pembelajaran ke dalam jaringan saraf tiruan dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Nah, karakteristik jaringan saraf tiruan itu sendiri ditentukan oleh pola hubungan antar neuron atau arsitektur jaringan. Yang kedua, metode penentuan bobot-bobot sambungan atau yang disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Yang ketiga, fungsi aktivasi. Oke, kita akan membahas arsitektur jaringan dari jaringan saraf tiruan. Terdapat beberapa arsitektur yang digunakan pada jaringan saraf tiruan ini, antara lain: satu, jaringan dengan lapisan tunggal atau yang biasa disebut dengan single layer net. Kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net. Dan terakhir adalah jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive net. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu jaringan dengan lapisan tunggal. Nah, jaringan ini hanya memiliki satu lapisan input dengan bobot-bobot yang terhubung. Bobotnya saling terhubung ya. Jaringan ini menerima input yang kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, lapisan input akan langsung diolah dan akan menghasilkan lapisan output tanpa ada lapisan tersembunyi di tengah-tengahnya. Selanjutnya adalah jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net. Jaringan ini memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan outputnya. Nah, seperti yang kita lihat ini kan lapisan input nih, lapisan output. Itu tuh di antara lapisan input dan outputnya terdapat lapisan lain. Nah, kalau di sini kan ada lapisan tersembunyinya. Nah, jadi dia terdapat satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan juga lapisan outputnya. Nah, jaringan dengan banyak lapisan ini atau multi layer net ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit pun lebih kompleks daripada lapisan tunggal. Tetapi tentu saja proses pembelajarannya lebih rumit. Proses trainingnya lebih rumit. Selanjutnya adalah jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Nah, pada competitive layer net ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Semuanya mendapatkan bagian. Umumnya, hubungan antar neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur ini. Ingin mempresentasikan tentang metode pembelajaran JST. Terdapat beberapa metode untuk proses pembelajaran pada jaringan saraf tiruan ini. Di antaranya, 1. Pembelajaran terawasi atau supervised learning. Yang kedua, pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Yang ketiga, gabungan antara pembelajaran terawasi dan tak terawasi atau yang disebut dengan hybrid. Metode pembelajaran JST. Metode pembelajaran terawasi yang nomor 1, supervised learning, itu terdapat output telah diketahui sebelumnya. Yang kedua, satu pola input akan diberikan ke satu neutron pada lapisan input. Di situ pola dirambatkan di sepanjang jaringan saraf sehingga sampai ke neutron pada lapisan output. Terus, lapisan output akan membangkitkan pola output yang nantinya akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Apabila terjadi perbedaan antara output hasil pembelajaran dengan pola target, maka di sini akan muncul error. Terus, apabila error masih besar, maka perlu dilakukan lebih banyak pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran tidak terawasi. Di sini ada memerlukan target output. Terus itu tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu tergantung nilai output yang diberikan. Tujuannya untuk mengelompokkan unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu.
Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk pengelompokan atau klasifikasi pola. Yang ketiga, gabungan pembelajaran terawasi dan tak terawasi atau hibrid. Ini merupakan kombinasi dari dua pembelajaran. Sebagian dari bobot-bobotnya ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya merupakan pembelajaran tak terawasi. Terus itu pengaplikasian JST dalam kehidupan. Terdapat sangat banyak pengaplikasian dari jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, pengenalan pola atau pattern recognition. Untuk mengenali pola, angka, huruf, suara atau tanda tangan yang sudah sedikit berubah. Hal ini mirip dengan otak manusia yang mampu mengenali orang yang sudah beberapa waktu tidak dijumpainya. Terus yang kedua, pengolahan sinyal atau metode Adaline dapat dipakai untuk menekan noise dalam saluran telepon. Yang ketiga, ada peramalan. Peramalan ini merupakan ramalan apa yang terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian di masa lampau. Hal ini dapat dilakukan mengingat kemampuan JST untuk mengingat dan membuat generalisasi dari apa yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, aerospace atau sistem autopilot pesawat dengan akurasi tinggi, simulasi jalur penerbangan, dan lain-lain. Yang kelima, otomotif atau sistem pemandu otomatis penganalisis aktivitas pengemudi. Yang keenam, perbankan berfungsi sebagai pembaca cek dan dokumen, evaluasi aplikasi kredit. Yang ketujuh, sekuritas, analisis pasar, sistem pelaporan perdagangan dan saham. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita akan lanjutkan dengan pengerjaan algoritma machine learning dari jaringan saraf tiruan ini. Di sini ada sebuah dataset, itu untuk dataset gagal jantung. Jumlah data dari dataset ini sendiri adalah sekitar 299 data. Nah, kita nanti akan mentraining data ini sekitar 80%, berarti sekitar 239 data. Dan untuk data testingnya sendiri sekitar 20%, yaitu sekitar 60 dari keseluruhan jumlah data. Untuk penjelasan dari masing-masing data ini, age itu adalah umur pasien. Anemia ini adalah penurunan pengurangan sel darah merah, kekurangan sel darah merah. Kreatin itu tingkat enzim kreatin di dalam darah. Diabetes, apakah ada mengalami penyakit diabetes atau tidak. Ejection fraction, apakah ada persentase keluarnya jumlah darah. Kemudian high blood itu untuk darah tinggi. Selanjutnya platelets itu adalah trombosit di dalam darah. Kemudian serum kreatinin yaitu tingkat kreatinin dalam darah, dan serum sodium itulah tingkat sodium di dalam darah. Seks itu adalah jenis kelamin. Smoking itu adalah pasien tersebut merokok atau tidak. Time itu sendiri adalah periode berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk follow up pasien. Dan terakhir adalah death event, adalah jika pasien meninggal saat periode follow up. Apakah pasien meninggal ketika dilakukan periode follow up ini. Nah,
Untuk metode yang kami gunakan itu sendiri untuk flowchartnya itu dimulai dari penginputan raw data tadi, kemudian melakukan exploratory data analysis, kemudian pre-processing data itu untuk mempersiapkan data sebelum kita melakukan proses training, kemudian kita modeling ANN, kemudian kita akan membedakan menjadi dua yaitu training dan testing, serta yang terakhir kita akan membuat sebuah performance evaluation. Nah, pada model ANN yang digunakan di sini sendiri itu kami menggunakan multi layer perception atau MLP dengan menggunakan layer dense dengan output shape sebanyak 256. Nanti kita akan lihat di pemrograman yang kami buat. Nah, berikut ini adalah pemrogramannya. Pertama, kita menginputkan semua file, semua tools yang kita butuhkan. Pertama kita ada input Panda, NumPy. Untuk visualisasi tabel, biasanya ini kita menggunakan Matplotlib, Seaborn, dan juga Plotly Express. Kemudian untuk mengerjakan neural network sendiri kita menggunakan TensorFlow dan juga Keras Optimizer. Dan untuk sklearn ini untuk pre-processing data menggunakan sklearn dan sklearn model selection serta sklearn matrix. Ini kita mengupload file yang tadi, file ini kita upload ke Google Colab. Kemudian setelah kita upload Google Colab, maka kita akan baca data tersebut. Nah, kita print data tersebut, maka akan muncul datanya di sini. Kemudian kita melakukan analisis data, kita info dulu datanya itu seperti ini kira-kira info datanya. Kemudian kita cek null value pada data. 0 semua. Nah, kemudian kita statistical summary kita cari, yaitu dengan kita describe dari data tersebut. Kita deskripsikan datanya. Kemudian kita lakukan kita melihat korelasi antar variabel. Nah, ini untuk korelasi antar variabelnya itu dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Distribusi umur dan juga date event. Nah, ini tuh menentukan pada umur berapa dan date eventnya itu kira-kira berapa gitu. Untuk memunculkan kita akan memunculkan sebuah histogram untuk mengetahui hubungan antara umur dan juga date eventnya. Terlihat di sini ada sebuah tabel histogram yang menunjukkan distribusi antar umur dengan date eventnya. Terlihat ya, yang paling tinggi itu umur 60 sampai 70 tahun ya untuk tingkat kematiannya, date eventnya itu sendiri. Nah, karena diperoleh kematian gagal jantung itu terjadi banyak pada usia 60 sampai 70, maka kita melakukan prediksi pada data distribusi. Nah, pada data distribusi dapat dilihat seperti berikut. Kemudian kita lakukan pre-processing data. Pertama kita set dulu fitur kita yaitu X untuk date event dan Y untuk date event. Nah, kita normalisasi data terlebih dahulu. Untuk X pre-processing standard scalar fit X transform X as type float. Coba menjadi float terlebih dahulu. Kita munculkan nilainya X 5. Kemudian kita munculkan juga Y05. Nah, ini kita akan train dari test split yang telah kita buat di atas tadi. Nah, terdapat 239 untuk train yang telah kita setting. Dan juga untuk testingnya itu sebanyak 60 karena kita membuat tadi 20% dari jumlah keseluruhan data yang 229.
Kemudian kita modeling. Untuk modeling sendiri tadi kita menggunakan multi layer perception atau MLP dengan layer dense. Ini layer dense yang kita gunakan sebanyak 256 output shape. Nah, kita menggunakan layer dense ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sebanyak 3 kali 256 output shape dan 1 buah layer dense untuk 1 output shape. Oke. Kemudian kita untuk memunculkan model yang telah kita buat, kita bikin model summary. Nah, inilah hasil model yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan langsung masuk ke proses trainingnya itu sendiri dengan epoch sebanyak 50 dan validation split sebanyak 20% tadi. Oke, ini proses trainingnya sendiri. Nah, kemudian kita akan mencari grafik akurasi dan juga training loss dari yang telah kita lakukan di atas tadi, variable loss ini ya dan variable akurasinya. Nah, terlihat dari grafik yang telah kita buat ini akurasinya itu terus mengalami peningkatan ya. Jadi ini sudah cukup bagus seharusnya. Dan selanjutnya kita masuk ke model evaluation. Pertama kita mencari akurasi dari evaluasinya yaitu sebesar 82,21%. Ini sekiranya cukup baik dan untuk skornya itu sendiri dari tes yang telah kita lakukan dari variabel X test dan Y test yang telah kita buat tadi itu akurasinya sekitar 75%. Kemudian untuk classification report itu hasil klasifikasi kita itu mendapatkan akurasi senilai 96%. Jika kita gambarkan dalam confusion matrix dapat dilihat bahwa 0 ya memiliki nilai terbesar di sini 162. Ini confusion matrix untuk nilai Y train ya, untuk training ya, proses training kita tadi. Kita juga membuat classification report untuk Y test, itu hasil testing kita tadi, matrix text testing kita itu mendapatkan akurasi sebesar 0,75%. Jika dibuatkan confusion matrixnya maka tetap nilai 0 itu mendapatkan nilai terbesar di dalam confusion matrix ini. Oke, saya rasa sekian.